Oke nih, hari ini kita mau ngejawab pertanyaan yang ada di komen David Suarez. Yeay. Oke nih, ada yang nanya, kok tolong bikinkan harga-harga untuk ball python. Udah macam bikin price list nih kayaknya nih. Harga ya, itu harga kayaknya nggak akan gua bikin sih. Waduh, kenapa tuh? Nah, harga itu sesuatu yang sensitif. Lagian kalau gua bikin harga sekarang, gua bikin list harga sekarang, itu nontonnya tahun depan juga udah beda. Harga itu kan naik turun kita berubah-berubah lah. Jadi kan kita nggak pernah bisa fix kalau soal harga. Lagian seller satu dengan seller yang lain nggak mungkin harganya sama. Mungkin ada market price, tapi market price itu juga rancu. Karena ini kan makhluk hidup, kita bikinnya beda-beda gitu loh. Kayak contohnya python aja ada high white, ada yang low white. Pastel ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Jadi, beda kayak handphone kali, handphone mah satu pabrikan ya. Iya, kalau lu ngomongin harga HP, kamera ya semua sama gitu. Tapi kalau ngomongin ball python begini nggak ada fixed price-nya. Jadi lu kalau ngomongin market price, gua kasih harga contoh pastel. Di gua misalnya gua jual 1 juta, orang lain bisa jual 700.000. Jadi gua mesti bilang berapa? Gua bilang hari ini pastel 1 juta. Ternyata ada yang jual 1,5, ya siapa tahu gitu loh. Ada yang jual 700, ya susah. Itu pastel loh yang mungkin selisihnya sedikit. Kalau kita ngomong yang premium bisa selisih 10 juta, 20 juta, ya susah. Kalau ngomongin market price susah. Lagian gua sendiri kalau mau nentuin harga, gua cek ke US. Nah, kalau di US itu mereka kan banyak tuh, mereka ada breeder-breedernya banyak, mereka juga udah hasilin gen-gennya banyak, terus mereka ada kumpul di mockmarket.com, jadi tinggal cek di situ aja sebenarnya. Ya mohon maaf, kita nggak bisa bantu untuk bikin videonya. Oke, next, Bang, giveaway dong. Giveaway, sabar. Sering banget nih, kayak setiap kita keluar video baru, Bang, giveaway dong. Ya, nanti akan ada giveaway tapi sabar, oke? Channel YouTube gua juga baru seumur jagung lah bisa dibilang. Memang udah lama ya channel YouTube gua, tapi kan seriusnya aktifnya baru belum juga 2 bulan. Ya kan, ya sabar. Tunggu ini growth dulu, makanya kita juga minta bantuan kalian supaya kayak rajin-rajin komen dan share juga nih ke teman-teman. Jadinya kita juga makin semangat dan bisa giveaway ya. Ya dong, jadi thank you banget yang udah subscribe karena naiknya juga lumayan ya. Cuma kalau bisa lebih naik lagi gitu loh. Biar semangat nih giveaway-nya nih. Iya makanya, jadi untuk giveaway sabar. Nanti akan ada giveaway tapi sabar aja deh, nanti tunggu aja. Mungkin nggak lama lagi kali ya. Oke, ada bocoran nih, nggak lama lagi tuh katanya. Oke, ada dari YouTube pokoknya. Bang, kalau ball python jarang dijemur, nggak akan kenapa-napa kan ya? Ball python tidak perlu dijemur. Jangan kan jarang dijemur aja nggak usah. Nggak ada faedahnya kalau kata Kes ya. Ball python tuh tidak membutuhkan sinar matahari langsung kena ke dia harus berjemur gitu. Bukan bayi ya, kalau bayi mah butuh. Emang bayi butuh? Astaga, anak lu dulu gimana ya? Nah, jadi ball python tuh bener-bener nggak perlu dijemur ya guys ya, nggak perlu. Lu mungkin punya koleksi 1-2, lu mungkin kepikiran untuk ngejemur karena lu masih gampang gitu. Coba lu pikirin yang kayak posisi gue yang udah punya 400 ekor ular, gimana? Salah satu kali tiap hari dibuka. Itu baru 400 lo punya gue lo. Lu belum ngeliat Brian Barzik, Justin Kobylka yang punya mungkin hampir ribuan. Gimana ngejemurnya satu-satu? Jadi itu bener-bener nggak perlu dijemur. BP itu ular paling gampang. Lu tinggal biar sesantai mungkin lah, sesimpel mungkin. Nggak perlu jemur, benar-benar nggak perlu dijemur, nggak ada faedahnya dan malah ada resikonya. Karena gue udah dapet beberapa customer yang cerita dijemur, telepon masuk, angkat telepon, lupa ularnya lagi jemur. Hilang dong. Bukan hilang, jadikan asin. Mati. Jangan dijemur. Bahaya. Ya itu karena kelupaan, seringnya itu kan human error, kita nggak tahu kan. Jadi nggak perlu lah. Kalau lu ngomong di grup, kadang seniornya agak galak sedikit. Kalau ada orang buah hasil jemur ditanya, emang lu piara ball python atau ikan asin? Oke. Terus ada juga nih minta pendapat tentang spider yang lagi rame dibicarain nih. Nah, spider kan gua udah bikin satu video khusus. Jadi lu orang tinggal cek deh di channel di video yang itu. Terus ini lucu nih sih ya. Apa tuh? Gue dapet WA nih dari orang nih, mungkin dia memang newbie ya. Ya tapi pertanyaannya lumayan kocak nih. Jadi dia tanya, kok mau nanya kalau ball python
kulitnya dipakai minyak zaitun nggak apa-apa kok. Terus karena gue nggak pernah denger nih minyak ball python pakai minyak zaitun tuh gue nggak pernah denger. Terus gue tanya dong, buat apa? Gue tanya balik dong, buat apa? Nggak kok, jadi gini, banyak yang ngomong ini yang perlu gue klarifikasi. Kenapa sampai banyak yang ngomong? Kok nggak kok, jadi gini, banyak yang ngomong pakai minyak zaitun biar licin katanya gitu kok. Licin? Licin. Buat apa? Lu mau BP lu licin buat apa? Terus gini nih, lu pakai minyak zaitun, tanyanya boleh apa enggak? Jawaban gua boleh. Ibaratnya lu kalau nanya ke mak boleh enggak badan gua dilumurin minyak goreng? Boleh, tapi buat apa? Nggak ada faedahnya. Mau sliding, mau BP-nya di sliding gitu, biar meluncurnya siapa lebih jauh. Kalau mau main kayak gitu ya bisa-bisa aja gitu, dikasih minyak. Saya penyelesaiannya? Ya enggak, gue cuma nanya, nah, terus lu mau BP-nya dilicinin buat apa? Ya itu, gue cuma mau klarifikasi, nggak perlu, boleh, tapi buat apa gitu loh. Kalau nggak ada gunanya, ngapain kita kerjain? Ada juga yang nanya, kok buatkan video tentang inkubatornya, tentang breedingnya. Nah, itu memang gue mau bikin. Cuma waktunya lagi nggak pas. Kenapa? Karena waktu gua mulai channel ini, terus terang season gua udah penghabisan. Jadi telur-telur gua juga udah pada di inkubator. Jadi gua nggak bisa bikin contoh gitu loh. Kan kalau kita ngomongin breeding itu kan enaknya gua ada bisa kasih contoh gitu. Ada videonya gimana, ovulasi itu gimana, terus ngecek dia udah sel telurnya segede apa itu gimana. Kan lebih enak kalau pakai video, sedangkan saat ini gue baru mulai lagi. Jadi nanti akan gue bikinin step by step, cuma lagi cari waktunya yang pas aja sih. Ada nih, kayaknya seru nih. Kok nanya nih, umpama beli BP di Thailand, kalau di bandaranya gimana? Apa boleh masukkan ular ke koper? Ya kan lu bandara lu udah tahu sendiri binatang dilarang. Masa ya lu masukin koper boleh nggak? Boleh, tapi asal jangan ketahuan. Bang, room tour. Room tour? Maksudnya tour di ruangan ular gitu? Iya dong, kasih lihat koleksi-koleksinya, bener nggak? Jadi gini, DSR mau pindah tempat. Jadi nanti mungkin bulan 9 kali ya. Jadi gua akan masuk ke tempat baru. Itu gua akan bikin lebih bagus. Itu baru kita room tour. Kalau sekarang jangan malu-maluin. Cuma ularnya doang bagus. Ularnya doang bagus, ruangannya enggak. Oke nih, ada yang nanya, bikin video dong cara lepasin gigitan BP baby yang benar dan baik. Soalnya kan BP baby masih takut-takut gitu. Nah, BP baby itu gigit biasanya nggak nyangkut. Biasa habis gigit lepas. Jadi cuma cetok gitu. Nah itu juga rata-rata BP kayak gitu. Kalaupun mungkin some cases, ya gue nggak pernah dengar sih, nggak pernah lihat. Kalau nyangkut, terus dia nggak mau ngelepasin, caranya yang gue tahu celupin ke air. Celupin ke air, jadi dia ada perbedaan suhu, tiba-tiba dingin, mungkin dia akan ngelepasin. Atau dia kehabisan napas, dia akan lepasin. Gitu aja sih. Nih ada yang mau nanya nih, wah kayaknya seru juga nih jawabannya. Ko David mau tanya, gimana cara meyakinkan orang tua agar mengizinkan anaknya untuk membeli ball python? Nah, ayo nih, boleh nih diceritain pengalaman pribadi. Saya juga menyaksikan. Ya, Pak, memastikan orang tua ya. Ya semua orang tua yang saya tahu sih memang susah ya, karena orang tua itu rata-rata dengan ular itu serem gitu, takut. Padahal kan enggak gitu kan. Kalau cara pertama yang bisa gua kasih saran, suruh orang tuanya nonton video gua dulu. Bener juga, lihat dulu nggak kenapa-napa. Nonton dulu, bagusnya ular, jangan dikasih dia Discovery Channel, ularnya kobra semua. Itu kan serem, jangan. Jadi kasih dia channel gua yang bagus-bagus ularnya. Terus kalau enggak, Nanti bilangnya, "Ma, mau belinya di sini, bagus-bagus ulernya." sekalian deh promosi gua juga. Lumayan ya. Nah, oke. Terus kedua, kasih edukasi. Edukasinya mungkin kalau lu ngomongnya nggak kena, mungkin dikirain ada lu kan memang mau beli gitu. Jadi lu ngomong mungkin nggak kena, nggak sampai bawa ke pameran-pameran. Jadi biar mereka lihat sendiri. Nah, biar mereka lihat sendiri, terus lu minta sama yang jual boleh nggak pegang, lu pegang-pegang. Kasih orang tua juga pegang, jadi biar mereka tahu tuh bukan ular itu nggak selalu berbahaya. Ular tuh ada yang berbahaya, tapi ada juga yang bisa dipiara. Contohnya ball python ini. Ya terus kenapa nggak boleh gitu loh? Karena ini kan sesuatu yang bukan berbahaya ya, seperti pada pet pada umumnya. Gigit
semua ada resiko gigit. Lu piara sugar glider itu juga bisa gigit, lu piara hamster itu juga bisa gigit, lu piara anjing, kucing itu semua juga bisa gigit. Ada resikonya, namanya juga makhluk hidup gitu kan. Intinya edukasi ke orang tua juga lah. Jadi orang tuanya nggak paranoid juga kalau ngeliat ular gitu. Jangan diam-diam pelihara, tiba-tiba udah beli aja. Ya, jangan diam-diam pelihara, nanti akhirnya ya gua ada cerita kalau yang diam-diam pelihara akhirnya ularnya tidur peliharanya di dalam lemari baju gitu. Tapi ya tuh mau sampai kapan? Kok ada makanan lain nggak sih buat BP selain mencit? Soalnya aku geli sama mencit. Berarti geli sama tikus dong? Ya, sejenisnya ya, mungkin hewan pengerat gitu deh, geli. Ya nggak juga, akan ada orang yang geli sama tikus tapi piara hamster. Lu bisa kasih makan hamster? Tapi mahal aja. Mahal aja. Terus hamster tuh lebih galak sih daripada tikus. Serius? Ya, jadi hamster itu kalau tikus dia bisa habis digigit, si tikus baru ngebalas gigit kan. Kalau si hamster itu kadang kalau ularnya nggak mau makan dia usil, dia gigit si ularnya. Kalau lu kasih makan hamster nggak mau makan, angkat. Kalau jangan ditinggal, itu aja sih. Terus kalau kita ngomongin hamster juga nggak tega, ya kan? Kasihan, lucu. Ya susah ya, karena dia cuma makannya hewan pengerat. Kalau burung, ayam, ada sih. Gue pernah dengar dari temen yang dikasih makan filet ayam, potongan-potongan ayam. Tapi kayaknya gizinya kurang, karena kan mereka mau makan hewan utuh, kepala sampai buntut, tulang, darah, jeroan semua masuk. Itu kan semua diolah, diproses untuk gizinya. Kalau lu kasih filet doang, itu kan berarti cuma dagingnya doang. Berarti kan kekurangan si tulang, jeroan, dan lain-lain itu. Ya mungkin untuk kedepannya jangka panjang mungkin akan jelek untuk badan BP-nya. Gua nggak tahu karena gua sendiri nggak pernah eksperimen sampai kayak gitu. Cuma ya kalau nggak ada cara lain, ya paling itu. Tapi itu juga nggak gampang, nggak semua BP mau. Oke, segitu aja buat Q&A-nya. Tapi kalau kalian ada mau pertanyaan lebih, bisa juga ditaruh di kolom. Ntar kita jawabin di part selanjutnya. Iya. Jangan lupa like Dan subscribe. dan share ke teman-teman kalian kalau video ini berguna. Buat giveaway juga.